Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami akan memaparkan mengenai refleksi keunggulan kepemimpinan Siti Walidah. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Nur Fatihatun Nisa dengan NIM 1811304028. Yang kedua ada Novia Permata Rahmasari dengan NIM 1811304030. Yang ketiga ada Dinda Ayu Fitria Ningsih dengan NIM 1811304032. Yang keempat ada Sania dengan NIM 1811304036. Yang kelima ada Irma Maisyarah dengan NIM 1811304037. Sebagai sebuah persyarikatan, Muhammadiyah dan Aisyah telah menapaki perjalanan panjang sejarah lebih dari 1 abad. Artinya, Muhammadiyah dan Aisyah telah dipimpin oleh orang-orang hebat dalam mengarungi sejarah yang penuh dengan pasang surut politik dan dinamika sosial. Nah, ini adalah Siti Walidah atau yang biasa kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan lahir di Kauman pada tahun 1872 Masehi. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Muhammad Fadil, yaitu kiai penghulu di keraton yang kemudian menekuni profesi sebagai saudagar batik. Nah, bagaimana sih masa kecil Nyai Siti Walidah? Siti Walidah kecil, bagaimana rata-rata anak di Kauman mendapatkan fasilitas pendidikan agama yang dibimbing oleh orang tuanya, juga para ulama yang berada di langgar-langgar Kauman. Siti Walidah dikenal sebagai sosok pembelajar. Kemampuannya berdakwah dia asah sejak kecil yang mendorongnya mendapat kepercayaan dari sang ayah untuk membantu mengajar di langgar yang biasa disebut Langgar Kiai Fadil. Pernikahan Nyai Siti Walidah dan Kiai Ahmad Dahlan. Pada 1889, Siti Walidah dinikahkan dengan Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini merupakan nama kecil dari Kiai Ahmad Dahlan. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sistem family yang kala itu banyak terjadi di Kauman. Siapa sih Kiai Ahmad Dahlan itu? Jadi, Ahmad Dahlan sendiri adalah saudara sepupu Siti Walidah. Setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Ahmad Dahlan yang juga memberi perhatian khusus kepada kemajuan kaum perempuan mendorong berdirinya Aisyah. Siti Walidah merintis gerakan ini dengan memulai pendidikan atau pengajian bagi kaum perempuan di Kauman. Kegiatan ini diisi dengan kursus Al-Quran yang diperuntukkan gadis-gadis di Kauman yang masuk sekolah netral. Surah yang pertama diajarkan. Jadi, surah Al-Ma'un lah yang menjadi surat pertama yang kerap diajarkan kepada pengajian ini. Diajarkannya surah ini pada kegiatan kursus bukan tanpa alasan. Siti Walidah dan Ahmad Dahlan mengasah kepekaan muridnya untuk peka pada fenomena kemiskinan yang hampir marak di kalangan umat Islam. Cikal bakal pergerakan Muhammadiyah dan Aisyah, Wal Asri, Maghribi School, dan Sapatresna menjadi cikal bakal pergerakan Muhammadiyah Aisyah dalam memperjuangkan kesetaraan bagi setiap kelompok manusia tanpa pandang kasta atau status sosialnya. Siti Walidah menjabat sebagai Presiden HB Muhammadiyah bagian Aisyah dari tahun 1921 yang kemudian berpindah status sebagai Adviseur atau penasehat Aisyah pada tahun 1927.
Masa kejayaan dan keunggulan Nyai Siti Walidah. Semasa aktif di Aisyah, Siti Walidah dikenal sebagai tokoh perempuan yang memiliki pergaulan luas dan terlibat di ranah publik. Kiprahnya di Aisyah tentu berlangsung puluhan tahun berikutnya. Terakhir kali beliau mengikuti kongres pada tahun 1940 yang kala itu diadakan di Yogyakarta. Pada tanggal 31 Mei 1946, Nyai Siti Walidah wafat untuk menyusul suaminya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Pemerintah memberi gelar pahlawan nasional pada perempuan yang lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan semasa hidupnya ini. Jasanya dalam melahirkan generasi perempuan untuk terlibat di ranah publik menjadi keteladanan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nah teman-teman, demikianlah paparan kami mengenai Nyai Siti Walidah atau yang biasa dikenal dengan Nyai Dahlan. Beliau merupakan pejuang emansipasi perempuan dan merupakan pendiri dari organisasi Aisyah. Dari paparan yang telah disampaikan, kami menarik kesimpulan bahwa pentingnya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah menjadi hal penting yang diperjuangkan para tokoh perempuan Indonesia. Upaya peningkatan emansipasi kaum perempuan agar bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki ini pada awal abad ke-20 pernah diperjuangkan secara gigih oleh Siti Walidah atau yang biasa disebut Nyai Ahmad Dahlan. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, menjadi tempat kelahiran banyak tokoh nasional, salah satunya yaitu Nyai Siti Walidah. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami memohon maaf jika ada penyampaian kata atau penyampaian nama tokoh yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.